Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi terkait sistem reproduksi pria. Kami dari kelompok 1 kelas 20A5 dengan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Adina Neni Suryana dengan nomor NIM 200205167. Yang kedua ada Elsa Dwi Oktavia dengan nomor NIM 200205179. Yang ketiga ada Lutfi Fitria Ardi dengan nomor NIM 200205188. Dan yang terakhir ada Ria Susilawati dengan nomor NIM 200205199. Kami dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Yang pertama ada sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Anatomi sistem reproduksi pria. Berdasarkan anatomi dan fungsinya, sistem reproduksi pria meliputi yang pertama ada organ dalam atau internal, meliputi kelenjar, testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, kelenjar pulbo-urinalis. Yang kedua ada ductus, epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang kedua ada organ luar atau eksternal, meliputi skrotum, peniculus, spermaticulus, dan penis. A. Kelenjar. Yang pertama testis. Testis adalah tempat terjadinya spermatogenesis dan produksi hormon testosteron. Hormon testosteron berfungsi memberikan sifat kejantanan pada pria. Tempat terjadinya maturasi akhir sperma adalah di epididymis. Testis dan epididymis ini terletak di luar rongga abdomen, tepat di bawah penis, di mana suhu di dalam testis lebih rendah daripada suhu di dalam abdomen, sehingga optimum untuk spermatogenesis, karena sifat spermatozoa sangat sensitif terhadap suhu. Testis berjumlah sepasang, berbentuk oval agak gepeng dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter sekitar 2,5 cm. Testis berada di dalam skrotum, sebuah kantong ekstra abdomen sebagai pelindung cedera fisik dan pengatur suhu testis. Testis mengandung lipatan saluran-saluran tubulus semiferus atau saluran tempat pembentukan sperma dan sel-sel leading atau sel penghasil hormon testosteron yang tersebar di antara tubulus semiferus. Dinding tubulus semiferus mengandung jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal atau jaringan epitelium benih yang berfungsi dalam pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang kedua ada vesika seminalis. Vesika seminalis adalah sepasang kelenjar berongga berbentuk piramid berada antara fundus vesika urinaria dan rektum, terletak di bagian pinggul. Organ reproduksi pria ini juga dikenal dengan nama lain kantong mani atau kantong semen. Organ ini berbentuk sepasang tabung berbelit-belit atau bengkok yang memiliki panjang masing-masing 5 cm dengan diameter sekitar 3-4 cm. Kelenjar ini memiliki fungsi penting bagi sistem reproduksi pria, yakni memproduksi dan menyimpan air mani untuk menjaga kualitas sperma. Selanjutnya, yang ketiga, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah suatu kelenjar eksokrin yang berukuran sebesar buah kenari yang terletak antara kandung kemih dan penis di depan rektum. Kelenjar prostat memiliki fungsi menghasilkan cairan alkali yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat. Asam sitrat ini berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Bagian-bagian dari kelenjar prostat terdapat satu, lobus anterior atau isthmus di depan, ialah lobus yang berada di depan uretra dan tidak mempunyai jaringan kelenjar. Yang kedua, lobus medius atau tengah, yaitu lobus yang berada di antara uretra dan ductus ejaculatoricus. Lobus ini banyak mengandung jaringan kelenjar. Yang ketiga, lobus posterior belakang,
yakni lobus yang berada di belakang uretra dan di bawah ductus ejaculatorius. Lobus ini juga banyak mengandung jaringan kelenjar. Yang keempat, lobus lateral kanan. Lobus ini berisikan banyak jaringan kelenjar. Yang kelima, lobus lateral kiri, berada di sebelah kiri uretra yang terpisah oleh alur vertikal dangkal pada permukaan belakang prostat. Selanjutnya, yang keempat, kelenjar bulbouretralis. Kelenjar bulbouretralis adalah sepasang kelenjar eksokrin kecil yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Kelenjar ini terletak di belakang samping bagian uretra dasar dan di bawah kelenjar prostat. Kelenjar bulbouretralis berbentuk bundar kecil dan menghasilkan getah. Sperma bersama getah yang diproduksi kelenjar ini akan membentuk komponen yang disebut semen. Fungsi utama dari kelenjar bulbouretralis untuk menghasilkan cairan seperti mukus sebelum ejakulasi. Mukus ini berfungsi untuk melubrikasi bagian uretra, menetralkan saluran uretra dari cairan urin, dan melindungi sperma dalam cairan semen. Cairan mukus tersebut transparan, tidak berwarna, dan kental. Selanjutnya, B. Ductus. 1. Epididymis. Epididymis adalah saluran reproduksi yang terdapat dalam skrotum yang keluar dari skrotum dan berjumlah sepasang. Panjang ductus epididymis sekitar 600 cm. Ductus ini berawal dari kepala epididymis dan berjalan berliku-liku. Kemudian berakhir pada ekor epididymis yang kemudian menjadi vas deferens. Epididymis memiliki fungsi tempat maturasi akhir sperma, mengatur sperma sebelum diejakulasi, dan saluran penghantar testis. Yang kedua, terdapat vas deferens. Vas deferens adalah sebuah saluran dari bagian bawah epididymis mengarah ke atas, kemudian melingkar, dan salah satu ujungnya berakhir pada kelenjar prostat dengan panjang kurang lebih 45 cm. Berfungsi sebagai penampung spermatozoa dan merupakan alur saluran sebelum menuju uretra. Yang ketiga adalah uretra. Uretra adalah saluran kemih dan saluran ejakulasi pada pria. Uretra berjumlah 1 buah. Merupakan saluran yang terdapat di sepanjang penis, memiliki lubang keluar di ujung penis. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar dari dalam tubuh. Uretra pada pria terdiri dari 3, yaitu uretra prostatica, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Berikut ini adalah gambar dari reproduksi pria. Terdapat penis, testis, epididymis, uretra, kandung kemih, vas deferens, vesikula seminis, kelenjar prostat, kelenjar Kaubel, penampang melintang epididymis, penampang melintang testis, tubulus seminiferus. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ersa. Yang selanjutnya yaitu bagian penyambung. Skrotum adalah sepasang kantung yang mengandung dasar pelvis tempat testis berada. Jika suhu udara dingin, skrotum akan mengerut yang menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh, sehingga lebih hangat. Jika suhu udara panas, skrotum akan membesar dan mengendur sehingga permukaannya akan lebih luas. Yang kedua yaitu ada peniculus spermaticus. Peniculus spermaticus adalah bagian penyambung yang berisi ductus. Yang ketiga ada penis. Penis terdiri dari 2 bagian yaitu batang dan kepala. Ada bagian kepala tertutupi kulit yang disebut preputium. Penis memiliki jaringan erektil yang terdiri dari rongga-rongga dengan adanya rangsangan seksual. Rongga ini terdiri dari sebagai vasopresi sehingga terjadilah ekskresi penis. Di dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin dan sperma. Selanjutnya, fisiologis sistem reproduksi pria.
Pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksi pria diawali dengan hipotalamus mensekresi hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone pada usia sekitar 12-14. Aktivitas kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresi hormon FSH dan LH. Kedua hormon ini selanjutnya akan merangsang aktivitas testis melakukan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis serta pembentukan hormon estrogen dan progesteron. Yang selanjutnya yaitu fungsi reproduksi pada pria dan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu spermatogenesis, kegiatan seksual, dan pengaturan fungsi reproduksi. Spermatogenesis ada beberapa macam, yaitu ada spermatogenium, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatis, mature spermacelis, ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan spermatogenia menjadi spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferous testis. Proses pembentukan sperma dimulai dari sel geminativum primer primordial yang selanjutnya mengalami pembelahan secara bertahap sehingga terbentuk sperma. Pembentukan sperma dibantu oleh beberapa hormon, yaitu LH, FSH, GnRH, estrogen, dan progesteron. LH berfungsi menstimuli sel leading untuk menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk pembelahan sel-sel germinal, yaitu proses meiosis pada stase spermatosit sekunder. FSH berperan menstimuli spermatid menjadi sperma. Hormon estrogen diperlukan untuk memperlancar proses spermiasi. Growth hormon berfungsi untuk memperlancar berlangsungnya proses pembelahan sel. Proses spermatogenesis di dalam tubulus seminiferous secara stimulan. Yang pertama yaitu hormon testosteron berfungsi mengaktifkan spermatogenium. Yang kedua, masing-masing spermatogenium membelah diri secara mitosis dengan menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing memiliki 46 kromosom lengkap. Yang dihasilkan tadi disebut dengan spermatogenium. Spermatogenium melakukan pembelahan secara mitosis dengan menghasilkan 2 sel anak, yaitu satu disebut dengan spermatogosit primer dan memiliki ukuran lebih besar dan bergerak menuju lumen tubulus seminiferous. Yang keempat, sperma primer melakukan pembelahan meiosis dengan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang memiliki ukuran lebih kecil daripada spermatosit primer. Spermatosit sekunder masing-masing memiliki 23 kromosom yang terdiri dari atas 22 kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin, Y atau X. Yang kelima, kedua spermatosit sekunder melakukan pembelahan mitosis untuk menghasilkan 4 spermatid yang tetap memiliki 23 kromosom. Yang keenam, spermatid selanjutnya berubah menjadi spermatozoa matang tanpa melakukan pembelahan lagi dan bersifat haploid atau N23 kromosom. Proses keluarnya sperma pada pria. Ketika melakukan hubungan seks, ejakulasi terjadi. Sperma bersama dengan jutaan sel spermatozoa akan keluar menuju rahim sang calon ibu. Setelah spermatozoa selesai dibentuk di dalam testis, sel spermatozoa akan bergerak melalui saluran-saluran yang menghubungkan testis dan berujung pada lubang di ujung kepala penis atau uretra, dan siap keluar dari tubuh melalui proses ejakulasi. Pada saluran-saluran tersebut juga terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan yang berisi nutrisi untuk spermatozoa. Pada sistem reproduksi pria, terdapat 3 kelenjar penting, yaitu kelenjar vesica seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Ketika kelenjar tersebut menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan spermatozoa sebagai bahan tenaga untuk bergerak, saluran tersebut berujung pada meatus uretra yang terdapat pada ujung kepala penis. Saluran keluar sperma yang mengandung spermatozoa adalah sama dengan saluran keluar cairan kemih atau biasa disebut dengan air kencing. Akan tetapi dengan koordinasi dan kerja refleks yang padu dari jaringan yang menyusun saluran keluar sperma dan jaringan erektil penis, air
kencing tidak akan dikeluarkan bersamaan dengan keluarnya sperma. Sperma dikeluarkan saat ejakulasi pada aktivitas seksual. Biasanya hal tersebut terjadi bersama dengan orgasme pada pria. B. Kegiatan seksual pria. Rangsangan akhir organ sensorik dan sensasi seksual menjalar melalui saraf pudendus. Plexus sacralis dari medula spinalis membantu rangsangan aksi seksual, mengirim sinyal ke medula yang meningkatkan sensasi seksual yang berasal dari struktur internal. Akibat dari dorongan seksual akan mengisi organ dengan sikrit yang menyebabkan keinginan seksual, dengan merangsang kandungan kemih dan mukosa uretra. Unsur psikis rangsangan seksual sesuai dengan meningkatnya kemampuan seseorang untuk meningkatkan kegiatan seksual dengan memikirkan atau berhayal sehingga menyebabkan terjadi aksi seksual dan menimbulkan ejakulasi atau pengeluaran selama mimpi terutama pada usia remaja. Mekanisme ini dapat dirangsang secara psikis dan seksual yang nyata secara kombinasi keduanya. C. Pengaturan fungsi reproduksi. Pengaturan fungsi reproduksi dimulai dari sekresi hormon, pelepasan gonadotropin, releasing hormon atau GnRH oleh hipotalamus merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresi LH dan FSH. LH merupakan rangsangan utama untuk sekresi testosteron oleh testis dan FSH merangsang spermatogenesis. Pengaruh GnRH meningkatkan sekresi LH dan FSH. Hipotalamus melepaskan GnRH diangkut ke kelenjar hipotalamus anterior dalam merangsang pelepasan LH dan FSH darah portal. Perangsangan hormon ini ditentukan oleh frekuensi siklus sekresi dan jumlah GnRH yang dilepaskan setiap siklus. Sekresi LH mengikuti pelepasan GnRH dan sekresi FSH berubah lebih lambat sebagai respon perubahan jangka panjang GnRH. Hormon gonadotropin disekresi oleh sel-sel yang sama adalah kelenjar hipofisis anterior. LH dan FSH adalah glikoprotein yang berkaitan dengan protein dalam molekul yang sangat bervariasi. Keadaan yang berbeda dapat mengubah kemampuan aktivitas dasar. LH dan FSH mengeluarkan pengaruhnya pada jaringan di dalam testis melalui aktivitas mengaktifkan sistem enzim khusus dalam sel-sel target berikutnya. FSH melekat pada sel-sel dalam tubulus seminiferus. Pengikatan ini mengakibatkan sel bertumbuh dalam mensekresi berbagai unsur spermatogenik. Secara bersamaan, testosteron berdifusi ke dalam tubulus. Dalam ruang interstisial mempunyai efek tropik terhadap spermatogenesis. Untuk membangkitkan spermatogenesis dibutuhkan FSH dan testosteron. Testosteron dapat mempertahankan spermatogenesis untuk waktu yang lama. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.